Kita mulai ya guys. Oke, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Sujilan Kristani Waluhu sebagai ketua kelompok pada malam hari ini dan akan presentasi kelompok 4. Nah, pembahasan kami terkait materi dimensi pengawasan terhadap pemerintahan. Nah, beberapa dari kami mungkin tidak bisa ikut karena ada kegiatan penting, dan dari pembahasan kami ada terkait pengertian dan definisi pengawasan pemerintahan, syarat-syarat pengawasan yang efektif, tujuan dan dimensi pengawasan, dan yang terakhir faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan pemerintahan. Nah, untuk pembahasan pertama yang akan menjelaskan pembahasan pertama adalah saya, yang dimana pengertian dan definisi pengawasan pemerintahan. Istilah pengawasan, pengendalian, dan pengontrolan secara umum diartikan sama, yaitu pengawasan. Dalam ilmu manajemen yang bersumber dari literatur barat, tidak dikenal adanya fungsi pengendalian. Controlling diartikan sebagai pengawasan dalam fungsi manajemen. Bahwa fungsi pengendalian itu sebenarnya ada dan menempati tempat yang penting, tetapi pada umumnya diserafkan dengan fungsi pengawasan dan tercakup dalam pengertian controlling. Dalam bahasa Indonesia, perbedaan antara pengawasan dan pengendalian ini terasa benar dari kata dasarnya awas dan kendali. Menurut Purwandi Minta 1976, kata awas antara lain diartikan sebagai dapat melihat baik-baik, tajam penglihatan, tajam titiknya, waspada, dan lain-lain. Kata pengawasan antara lain diartikan sebagai penglihatan atau memperhatikan. Sedangkan kata kendali berarti kekang, pengendalian berarti pengekangan, dan kata pengendalian diberi arti pimpin atau orang yang mengendalikan. Kemudian secara etimologi, pemerintahan berasal dari kata perintah, sedangkan pemerintahan berasal dari kata perintah. Menurut kamus kata tersebut, Pamuji 1995 nomor 23 mempunyai arti sebagai berikut: perintah, pemerintah, dan pemerintahan. Masing-masing dari kata-kata tersebut masing-masing memiliki perbedaan, dari mana perintah, pemerintah, dan pemerintahan. Kemudian pada Undang-Undang dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor tahun 2014 pasal 10 disebutkan bahwa asas-asas pemerintahan yang baik meliputi 1. Kepastian hukum, 2. Kemanfaatan, 3. Ketidakberpihakan, 4. Kecermatan, 5. Tidak menyalahgunakan, 6. Kewenangan, 7. Keterbukaan, 8. Kepentingan umum, dan yang terakhir adalah pelayanan publik. Demikian materi pertama, pengertian dan definisi pengawasan dan pemerintahan. Kemudian masuk pada pembahasan kedua yang akan dijelaskan oleh Bang Dias. Kepada Bang Dias dipersilakan. Oke, syarat-syarat pengawasan yang efektif. Pengawasan merupakan tindakan-tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dengan rencana. Petunjuk-petunjuk dan instruksi-instruksi yang telah ditetapkan sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai. Pengawasan berkaitan erat dengan fungsi manajemen lainnya, terutama fungsi perencanaan. Seperti terlihat dalam kenyataan, langkah awal proses pengawasan adalah sebenarnya langkah perencanaan. Yang pertama, pengawasan harus dihubungkan dengan rencana dan kedudukan seseorang. Yang kedua, pengawasan harus dihubungkan dengan individu pimpinan dan pribadinya. Yang ketiga, pengawasan harus menunjukkan penyimpangan pada hal-hal yang penting. Keempat, pengawasan harus objektif. Yang kelima, pengawasan harus luas atau fleksibel. Yang keenam, pengawasan harus hemat, pengawasan harus dinilai dengan biaya. 7. Pengawasan harus membawa tindakan kebaikan. Tinjauan dan dimensi pengawasan. Tujuan pengawasan melekat dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa
agar tujuan dan sasaran kegiatan usaha unit-unit pemerintahan dapat tercapai secara berdaya guna dan berhasil guna. Dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, rencana atau program kerja, pembagian dan pendelegasian tugas, rumusan kerja, pedoman pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar pengawasan dapat berjalan dengan baik, ada beberapa dimensi-dimensi pengawasan yang perlu dipahami oleh pengawas. Menurut Robbins and Coulter, terdiri dari 4 dimensi, yaitu menetapkan standar, pengukuran, membandingkan, dan melakukan tindakan. Selanjutnya akan dibaca oleh Nicholas. Oke, baik. Terima kasih untuk Saudara Dias dan Saudari Sucielen. Materi berikutnya kita akan melihat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan dalam pemerintahan. Adanya sementara pejabatan yang salah kaprah terhadap tugas pengawasan yang dilaksanakannya, adanya iklim budaya seolah-olah pengawasan hanya semata-mata mencari kesalahan, adanya perasaan enggan melaksanakan pengawasan, adanya perasaan pekewuh dalam melaksanakan pengawasan. Hal ini disebabkan karena seolah-olah nampak adanya kontroversi dalam melaksanakan tugas termasuk pengawasan. Masih kurangnya penguasaan atasan terhadap substansi masalah yang diawasi, pimpinan kecipratan atau terlibat sendiri dalam penyimpangan, atau bahkan adanya kolusi persengkongkolan antara atasan dan bawahan. Kesimpulannya dari materi ini, istilah pengawasan, pemerintahan, pengendalian, dan pengontrolan secara umum dapat diartikan sebagai pengawasan pemerintahan merupakan suatu proses pengamatan yang dilakukan pada kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan maupun organisasi dalam menjalankan kekuasaannya. Apakah sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar, atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Asas-asas umum pemerintahan yang baik meliputi asas 1. Kepastian hukum, 2. Kemanfaatan, 3. Ketidakberpihakan, 4. Kecermatan, 5. Keterbukaan, 6. Tidak menyalahgunakan kewenangan, 7. Kepentingan umum, 8. Pelayanan yang baik. Pengawasan bertujuan untuk memperlancar jalannya organisasi dengan melakukan tindak lanjut terhadap bawahan atau dengan menunaikan langkah-langkah kepemimpinan sebaik-baiknya, sehingga dapat diharapkan tujuan pengawasan melekat akan mempunyai makna positif dan dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Secara garis besar, berikut beberapa dimensi pengawasan. 1. Penetapan standar hasil yang diinginkan. 2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. 3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan. 4. Perbandingan pelaksanaan standar dan analisa penyimpangan. 5. Pengambilan tindakan korektif bila diperlukan. Baik, selanjutnya untuk penutup saya kembalikan ke Saudari Sucielen. Baik, sekian saja materi kami pada malam hari ini. Dan apabila ada kata yang salah dan tutur kata yang masih belum sempurna, kami mohon maaf dan terima kasih. Oke.